Iya, selamat malam pemirsa. Sejak awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo terus menggencarkan hilirisasi di sektor pertambangan. Hilirisasi bertujuan untuk memberikan nilai tambah terhadap hasil pertambangan Indonesia. Nikel menjadi salah satu komoditas yang menjadi target dari hilirisasi. Mampukah Indonesia naik kelas dan menjadi pemain kunci industri nikel serta olahannya lewat hilirisasi? Lalu bagaimana sebenarnya prospek investasinya? Kami akan membahasnya dalam Economic Challenges Hilirisasi Menggait Investasi. Bersama saya, Kania Sutisnawinata. Ya, pemirsa, bagaimana menjadikan Indonesia naik kelas melalui hilirisasi. Saya akan sedikit memberikan gambarannya melalui pemaparan data-data berikut ini. Iya, dan pemirsa, ini adalah bauksit yang jika diolah lebih lanjut dan dimurnikan menjadi alumina. Nilai ekspornya naik hampir 4 kali lipat lebih tinggi dibandingkan saat masih berupa biji bauksit. Dan jika alumina yang ditingkatkan menjadi aluminium, nilai ekspornya pun naik hampir 3 kali lipat. Berikutnya, ini adalah biji nikel yang jika diproses lebih lanjut menjadi stainless steel slab. Nilai ekspornya akan memberikan nilai tambah 10 kali lipat dari sebesar 612 juta dolar Amerika menjadi 6,24 miliar dolar Amerika. Bahkan hasil hilirisasi nikel dari Morowali, Sulawesi Tengah telah membuat Indonesia menjadi eksportir besi dan baja terbesar ketiga di dunia dari posisi 10 pada tahun 2018, naik signifikan dibandingkan ekspor mentah atau biji, seperti yang disampaikan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi pada awal Juli 2020. Dan berikut ini, pemirsa, ekspor besi biji bahkan melebihi nilai ekspor kendaraan di kuartal pertama di tahun 2020. Dari data pemerintah per 25 Juli 2020 tercatat nilai ekspor besi dan baja mencapai 4 miliar dolar Amerika, dan seperti yang kita lihat di sini, nilai ekspor kendaraan di kuartal yang sama mencapai 2,3 miliar dolar Amerika. Nilai tambah tersebut tentunya belum termasuk penjualan dalam negeri dan juga nilai pajak untuk negara dan juga penyerapan dari tenaga kerja yang besar. Nah, artinya tidaklah mengherankan sebagai negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, menguasai 23,7% dari cadangan nikel dunia, maka nikel dinilai sebagai masa depan Indonesia. Nah, apalagi jika nikel dibutuhkan sebagai komponen terbesar baterai litium yang menjadi kunci komponen dari mobil listrik. Indonesia diharapkan tentunya akan menjadi pemain kunci dan produsen baterai litium yaitu terbesar di dunia pada tahun 2026. Dan hilirisasi diyakini akan memacu aliran investasi dalam jumlah besar pada industri hilir mineral Indonesia, dan Indonesia akan masuk ke dalam rantai pasok global dan tidak hanya menjadi pasar dari negara-negara lain seperti yang terjadi selama ini. Seperti berkali-kali saya bilang ya, selama ini kita ekspor tuh keluar 98% misalnya nih, nikel tuh semua ke Cina. Sekarang kita kenapa nggak bikin di dalam kalau dia mau diprosesin dengan listrik lebih murah? Hitung-hitungan yang saya miliki, 70% bahan-bahan untuk litium baterai itu ada di Indonesia. Sangat keliru sekali kalau barang-barang seperti ini kita ekspor. Sehingga apa? Akhirnya transformasi besar ekonomi di Indonesia ini betul-betul bisa berubah. Dimulai dari dunia pertambangan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai topik yang menarik pada malam hari ini telah hadir bersama kami. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Di studio sudah hadir Menko Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Selamat malam, Pak Luhut. Malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada kesempatan kali ini. Kemudian juga hadir di sini Ketua Umum Kadin, Bapak Rosan P. Ruslani. Selamat malam, Pak Rosan. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sama-sama. Kemudian juga bergabung dari luar studio. Saya akan sapa terlebih dahulu Menteri ESDM Republik Indonesia, Bapak Arifin Tasrif. Selamat malam, Pak Arifin.
Selamat malam, Mbak. Iya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kemudian juga hadir Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Ali Mazi. Selamat malam, Pak Ali. Selamat malam, Mbak Kania. Iya, terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak Ali. Baik, saya akan mulai perbincangannya dari studio terlebih dahulu. Saya ingin menanyakan ke Pak Luhut. Tadi ada kutipannya Pak Luhut yang saya sudah sampaikan di awal begitu ya, bahwa hasil dari kebijakan hilirisasi ini sudah kelihatan ya Pak ya. Nah, artinya ini kan sebenarnya kebijakan yang menguntungkan. Dan yang kita ketahui ini adalah sebenarnya kebijakan lama Pak, yang selama ini belum bisa diterapkan. Nah, apa sebenarnya tantangan terbesarnya Pak dalam penerapan? Ya, kita konsistensi kita. Konsistensi. Itu kan tahun 2009 Undang-Undang Minerba sudah ada bahwa 5 tahun setelah itu nggak boleh lagi ekspor raw material. Tapi kita nggak disiplin pada diri kita. Nggak disiplin karena apa Pak? Ya karena tadi ya tidak ada keberanian itu untuk masalah keberanian. Melaksanakan itu. Oke. Nah tapi Presiden Joko Widodo putusin bahwa enggak, saya mau ini gitu. Ya kita eksekusi anak buahnya. Ya sekarang kita usulin pada Presiden awal tahun ini stop. Sehingga orang harus datang investasi di Indonesia. Ya awal-awalnya ragu. Tapi sebenarnya kita nggak beragu, kita negara besar, kenapa mesti ragu? Ya saya kan sudah tadi sampaikan juga 98% sebenarnya nikel ore ini kita ekspor ke Cina. Hanya 2% ke Eropa. Tapi Cina setelah kita tadi mereka berbondong-bondong mau sini. Tapi itu pun kita batasi. Jadi kita tidak mau juga rame-rame datang, semua terukur. Supaya cadangan nikel ore kita ini juga bisa dilola sampai masih berapa lama lagi ke depan begitu. Nah, tapi roadmap-nya sendiri yang dipersiapkan oleh pemerintah mungkin bisa disampaikan Pak seperti apa kurang lebih, karena yang kita ketahui sekarang pelarangan ekspor biji nikel ya, itu yang tahap pertamanya. Artinya akan ada larangan-larangan berikutnya. Ya, kita yang lakukan akan dilakukan. kalau saya ambil bahasa militer yaitu bertahap, bertingkat, berlanjut. Baik. Jangan kita lakukan semua kita belum siap. Kita harus siap juga. Ya. Nah, tadi saya katakan 2% ke Eropa. Tapi yang bawa kita ke WTO itu Eropa. Ya, kenapa? Ya mereka saya lihat tidak pengen aja kita masuk dalam global supply chain. Sekarang kita masuk ini. Jadi kita yang akan ngatur nanti. Pada tahun generasi Kania nanti atau lebih muda dari kamu yang akan ngatur itu. Karena berpuluh-puluh tahun kita tidak lari ke situ. Nah itu baru satu. Nikel ore ini. Terus terang jujur 5 tahun yang lalu saya nggak terpikir lithium baterai itu. Yeah. Tapi dalam perjalanan waktu ternyata nikel ore ini banyak bagian daripada lithium baterai. Yeah. Akhirnya kita 2 tahun lalu mulailah masuk ke sini program ini. Kemudian kita lihat loh, tapi masih ada kobaltnya, kita harus import dari Kongo. Yeah. Ternyata ada teknologi baru bahwa nikel ore low grade itu kita bisa ekstrak kobaltnya. Oke. Itu yang punya Cina dengan Jepang. Yeah. Nah yang mau teknologi transfer Cina. Sekarang anak-anak kita, ada juga orang dari TB, teman-teman itu ikut teknologi transfer dalam bidang itu. Kita kirim ada 21 anak-anak muda Indonesia belajar ke Tiongkok untuk ekstrak ini nanti. Sehingga kita punya bahan baku lithium baterai waktu saya lapor Presiden 70-an%. Ternyata sekarang lebih dari 70%. Kenapa? Setelah tadi Bintan, tadi boksit itu kita tadi kamu Kania sudah jelasin bisa ke Ingot tadi bisa terusannya macam-macam. Nah, karena pasokannya juga 6 terbesar di dunia ya Pak. Ya, jadi kita juga sebenarnya seperti di Inalum. Inalum itu dulu kita buat dengan Jepang, semua hasilnya itu kita ekspor ke Jepang, tidak ada turunan ke bawah lagi. Jadi kita dapat listrik murah hanya 3 sen kali, sekarang malah 1,8 sen per kilowatt hour. Itu yang menikmatin orang lain. Udahlah cukuplah itu. Sekarang kita harus menikmatin sendiri. Tapi jadi, kan itu butuh waktu. Jadi tidak bisa juga main ujuk-ujuk. Jadi ada yang disebut leapfrog. Kalau kita mau lakukan loncatan katak tadi, kita harus mau juga ngalah dong sama mereka. Apa yang kita bisa ambil gitu. Nah itu strategi kita sebenarnya. Target pertamanya nikel karena apa Pak berarti?
Kenapa tuh? Target pertama pelarangan nikel itu ada pertimbangan tertentu, Pak? Ya itu saya bilang tadi, kalau itu kita masih ekspor, nanti kan industrinya hidup negara lain. Iya. Nggak bilang nggak, kamu mau ekspor bikin di sini. Jadi tapi kita juga mesti terukur. Jangan kita ban semua, nanti dia marah, kita delete lagi. Jadi ada seperti perang aja nih strategi. Apa yang kita bisa berikan dia, apa yang kita mesti tahan begitu. Jadi tapi kita harus merasakan menguntungkan. Kenapa? Lapangan kerja, pajak, teknologi transfer, pendidikan, macam yang banyak bisa kita lakukan di sini. Jadi sekarang kita udah sampai tadi nikel ore, tadi boksit, sekarang ini koper, tembaga yang 55 tahun selama Freeport sana itu kita ekspor aja itu barang tuh bulat-bulat. Sekarang kita putusin dengan Pak Arifin itu. Kita enggak mau. Pak Arifin ini orangnya kekeh, enggak mau. Kita harus bikin smelter, kita sepakat. Kita mau bikin nanti di BDB. Itu nanti sebagian dari situ diproses di sana. Ternyata kita temukan lagi asam sulfatnya itu bagian untuk lithium baterai. Jadi setelah diolah itu ternyata banyak sekali manfaatnya. Jadi sekarang 3 barang ini aja akibatnya bisa melahirkan 80% atau mungkin lebih dari bahan lithium baterai. Jadi itu artinya peluang yang sangat besar sekali begitu ya, dan persiapannya harus dilakukan dari jadi sekarang. Kalau ada yang ribut TKA, saya bilang ini enggak. Nah masalah TKA nanti kita akan bahas di segmen berikutnya, tapi saya ingin beralih dulu ke Pak Arifin. Saya ingin menanyakan, Pak Arifin bisa mendengar saya ya Pak? Ya, dengar Mbak. Ya, Pak Arifin mungkin bisa menambahkan begitu atau melengkapi penjelasan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko begitu, yang menjadi target kebijakan dari hilirisasi yang sudah dilaksanakan dan bagaimana hasilnya sejauh ini dan ke depan apalagi Pak yang direncanakan, mungkin bisa disampaikan pada kesempatan kali ini Pak Arifin. Baik, bahkannya jadi memang kewajiban daripada industri pertambangan adalah wajib untuk membangun proses hilirisasinya, ya. Jadi wajib membangun smelter-smelter. Ini diamanahkan ya di dalam Undang-Undang tahun 2009 dan kemudian juga pada Undang-Undang Nomor 3 2020 amanah ini jelas, ya. Jadi memang kita mewajibkan pengolahan daripada sumber-sumber mineral kita harus diolah lebih lanjut sehingga bisa memberikan nilai tambah. Nah, jadi memang saat ini ada khususnya nikel smelter itu ada kurang lebih 48 proyek yang kita harapkan bisa selesai di tahun 2024. Memang sekarang ada kendala-kendala yang timbul ya disebabkan karena memang kondisi yang ada sekarang maupun juga ya kesulitan-kesulitan lain daripada industri penambangan itu untuk membangun smelter. Nah, kita di Kementerian SDM kita berupaya untuk menjembatani apa yang memang diperlukan oleh para investor-investor tersebut untuk bisa merealisasikan smelternya ini. Ya, jadi cita-cita Indonesia ya nanti untuk bisa membangun industri hilirisasi dari hulu ke hilir ya yang memberikan nilai tambah yang tinggi tadi disampaikan oleh Mbak Kania, juga menyerap tenaga kerja dan banyak hal-hal positif lainnya yang akan bisa diterima oleh Indonesia. Jadi Kementerian SDM ini mendukung penuh program hilirisasi yang memang sudah kita canangkan. Mudah-mudahan dalam waktu yang memang sudah kita targetkan, semua cita-cita ini bisa kita capai. Oke, baik. Nanti akan saya elaborasi lebih lanjut, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tentunya nanti saya ingin minta, kalau kita bicara konsistensi, pastinya pengusaha menuntut itu juga begitu ya, dari setiap kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah. Nah, sebelum saya beralih ke Pak Rosan, kita jeda terlebih dahulu, akan kita lanjutkan perbincangannya sesaat lagi.